Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, saya ingat syair ini berawal dari ceramah Syekh Muhammad atau Syekh Ibrahim Ad-Duwais yang berjudul Ya Sami'an likulli syakwa, wahai zat yang mendengar keluh kesah hambanya. Kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian bahwa dalam perjalanan hidup manusia kerap kali banyak ujian yang diderita. Ada yang merasakan kesulitan ekonomi, ada yang mungkin merasakan sakit, ada mungkin juga yang kemudian mendapati hutang atau mungkin punya hutang. Banyak hal yang diderita oleh manusia, sedangkan manusia itu lemah, saudara-saudara. Fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha Kaya Raya. Kita sebagai hamba tentu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah fakir, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kaya dan Maha terpuji. Fakiran jitu babaka ya ilahi, hamba fakir datang mengetuk pintumu wahai Rabbku. Walastu ila ibadika bil fakiri, sedangkan aku terhadap hambamu bukanlah termasuk yang fakir. Ghaniyan anhum biyakini qalbi, merasa cukup kaya dengan keyakinan penuh dalam hati. Wa atma'u minka fil fadlil kabiri, dan aku berharap sangat akan keutamaan yang besar darimu. Ilahi ma sa'altu siwaka auna, wahai Tuhanku, aku tidak meminta kepada selainmu pertolongan. Fahasbil aunu min rabbin qadiri, maka cukuplah pertolongan itu hanya dari Rabb yang maha kuasa. Ilahi ma sa'altu siwaka afwa, Tuhanku, aku tidak meminta kepada selainmu maaf. Fahasbil afu min rabbin ghafuri, cukuplah maaf itu dari Rabb yang maha pengampun. Ilahi ma sa'altu siwaka hadiya, wahai Tuhanku, aku tidak meminta kepada selainmu petunjuk. Fahasbil hadyu min rabbin basiri, maka cukuplah petunjuk itu dari Rabb yang maha memberi petunjuk. Idza lam asta'in bika ya ilahi, faman auni siwaka wa man mujiri, jika aku tidak meminta kepadamu wahai Tuhanku, maka siapa lagi yang bisa menolongku dan siapa yang bisa membantuku. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, dalam proses perjalanan kesulitan yang dihadapi oleh setiap hamba, layaknya dia kemudian mendekatkan diri dan lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya ashabal hajat, wahai orang-orang yang sangat membutuhkan kepada bantuan Allah. Wahai orang yang sakit, orang yang berhutang, orang yang tertimpa kesulitan dan terzalimi, orang yang kesusahan, orang yang fakir. Siapa saja yang ingin mengharapkan kebahagiaan dalam keluarga, ya siapa atau barang siapa juga yang kemudian belum memiliki keturunan atau sedikit keturunan, siapa yang ingin dimudahkan dalam belajar dan juga pelajaran, siapa yang ingin dipermudah dalam segala hal, maka layaknya kemudian dia mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, salillah rabbaka ma indahu, mintalah kepada Rabbmu apa yang ada padanya. Wala tas'alin nasa ma indahum, jangan bertanya, jangan pula meminta kepada manusia apa yang mereka punya. Wala tabtagi man siwahul ghina wa kun abdahu la takun abdahum, jadilah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba bagi manusia.
Ma'asyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah, para nabi dan rasul mereka adalah sebaik-baik makhluk yang Allah beri risalah untuk menyampaikan kepada umatnya, juga mendapatkan banyak ujian. Bahkan ujian yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu luar biasa besarnya. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, Nuh alaihi salam misalnya, dalam firman Allah, walaqad nada Nuhun falini'mal mujibun, dan ketika kami panggil Nabi Nuh, maka dia adalah sebaik-baik hamba yang menjawab panggilan Allah. Wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim, kami selamatkan dia dan keluarganya dari bahaya yang besar, dari banjir bandang, banjir yang besar luar biasa. Nabi Nuh alaihi salam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya, minta kepada Allah agar diselamatkan dari banjir bandang besar. Demikian pula Nabi Ayub alaihi salam diuji oleh Allah dengan sakit 18 tahun lamanya. 18 tahun saudara-saudara. Saya baru 16 hari Allah uji. Ini Nabi Ayub alaihi salam Allah uji dengan sakit 18 tahun. Hingga teman-temannya, orang-orang yang dikenalnya, semua bosan menjenguknya, kecuali 2 orang dari sahabat karibnya yang masih terus menjenguk, walau ujian yang diderita oleh Nabi Ayub ini adalah selama 18 tahun. Inna wajadnahu sabira, kata Allah, sesungguhnya kami mendapatinya adalah orang yang sabar. Ni'mal abdu innahu awwab, sebaik-baik hamba dan dia senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Dan Ayub, ingatlah kisah Nabi Ayub ketika dia bermunajat, berdoa kepada Rabbnya. Dia katakan, sesungguhnya aku ditimpa penyakit, ditimpa musibah, sedangkan engkau adalah zat yang maha penyayang terhadap hamba-hambanya, dari yang sekian penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beri jawaban. Setelah 18 tahun itu Allah pun berikan kesembuhan kepadanya. Fastajabna lah, kami jawab doanya. Fakashafna ma bihi min dur, kami hilangkan penyakitnya. Wa atainahu wa ahlahu mithlahum ma'hum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Dan kemudian kami berikan keturunan yang banyak sebagai rahmat dan kasih sayang dari kami, dan juga pelajaran bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam demikian pula mengadukan persoalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bermunajat, mengucapkan puja-puji syukur dalam gelapnya perut ikan. Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fadhanna an la naqdira alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Dhannun, Nabi Yunus alaihissalam, ingatlah ketika dia pergi dalam keadaan marah, dia menyangka bahwa Allah tidak akan mempersulitnya. Ternyata kemudian dia berdoa dalam gelapnya perut ikan. Dia senantiasa memuji Allah. Sesungguhnya tiada ilah yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk hamba atau termasuk orang-orang yang zalim. Maka kemudian setelah pujian-pujian itu, Allah Subhanahu wa taala katakan fastajabna lah, kami jawab doanya. Wa najjaynahu minal gham, kami selamatkan dia dari kesulitan, dari kesedihan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang beriman. Zakaria, Nabi Zakaria demikian pula. Wa Zakaria idnada rabbahu, dan ingatlah ketika Nabi Zakaria memohon kepada Rabbnya, Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Wahai Rabbku, jangan tinggalkan aku sendirian tanpa keturunan, sedangkan engkau adalah sebaik-baik pewaris. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala fastajabna lah, kami jawab, kata Allah, kami jawab doanya, kami berikan dia keturunan Yahya.
wa aslahna lahu zaujah, kami perbaiki istrinya hingga istrinya bisa mengandung walau usia dua-duanya sudah tua. Nabi Zakaria dan istrinya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Apa di antara kemudahan yang kemudian mereka dapatkan? Karena mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Wa yad'unana raghaba wa rahaba, dan berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Wa kanu lana khashiin, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadah kepada kami. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, Nabi Yakub alaihi salam demikian pula ketika kemudian dia berkata, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Nabi Yakub mengatakan, sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku hanya kepada Allah, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kalian wahai anak-anakku tidak ketahui. Nabi Yakub alaihi salam sedih karena putra kesayangannya Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur dan diberitakan telah dimakan serigala oleh saudara-saudaranya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berikan kemudahan, pada akhirnya mereka dipertemukan dengan Nabi Yakub, anak-anaknya, termasuk Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam juga mendapatkan ujian yang cukup berat, digoda oleh wanita cantik. Falaja'a ilallah, dia kemudian mengadu dan kembali kepada Allah. Wa syaka ilaihi wa da'ah, mengadu kepadanya dan berdoa. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kata Nabi Yusuf, dan jika engkau ya Allah tidak palingkan aku dari godaannya, maka pasti aku akan berbuat sebagaimana yang diinginkannya, dan aku termasuk orang-orang yang jahil. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, kata Allah, fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun, maka Allah memberikan jawaban kepadanya. Allah palingkan Nabi Yusuf dari godaannya. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mendapatkan banyak ujian, saudara-saudara. Maka dari sekian rentetan ujian yang dihadapi dan dialami oleh setiap hamba-hamba beriman, Allah pasti memberi ujian sesuai dengan kemampuan dan lengkap dengan solusinya.